إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Selanjutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan dalil akan syahadat bahwa Muhammad adalah Rasul Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah At-Taubah 128. Laqad ja'akum, sungguh betul-betul telah datang kepada kalian Rasulun min anfusikum, seorang Rasul dari diri-diri kalian, azizun alaihi ma anittum, sangat berat baginya semua perkara yang menyusahkan kalian, harisun alaikum, dan sangat bersemangat, betul-betul menginginkan semua perkara yang merupakan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan khusus terhadap orang-orang yang beriman, dia sangat mengasihi, sangat merahmati. Pembahasan kita kali ini membahas syahadat yang kedua, dan kita masih dalam pembahasan rukun Islam yang pertama. Dan pembahasan rukun Islam yang pertama ini masuk dalam pembahasan jenjang pertama dalam agama Islam dari 3 jenjang yang akan terbahas. Jenjang Islam, jenjang iman, dan jenjang ihsan. Kita masih dalam jenjang yang pertama, jenjang Islam, dalam pembahasan
rukun yang pertama. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah ini telah selesai, dan sekarang kita memasuki syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau di sini menitik beratkan pada pembahasan bahwa Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Walaupun sebenarnya dalam persaksian hendaknya kita mempersaksikan beliau sebagai abdun dan sebagai Rasul. Nanti kita akan jelaskan secara singkat akan perkara ini. Kata beliau, dalil akan persaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Ayat yang telah kita baca tadi, yang menjadi titik pendalilan adalah kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasul, sungguh betul-betul telah datang kepada kalian seorang rasul. Kalimat ini menunjukkan telah terutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan betul-betul telah terutus. Yang uraiannya, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Iqra bismi rabbik sampai beberapa ayat setelahnya. Kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dengan awal ayat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, dan seterusnya. Wahai orang yang berselimut, bangkit, fa'andir, maka berilah peringatan. Semuanya ini menunjukkan bahawa beliau SAW betul-betul telah terutus. Iya. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain ditegaskan namanya Muhammadur Rasulullah. Dalam surah Al-Fath, Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini dalil tegas menunjukkan bahawa beliau SAW betul-betul Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dapat juga kita lihat misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Qul, katakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini mencakup semua manusia, dan kata an-nas mencakup al-ins wal jin. Kita ini ins dan mencakup pula jin. Beliau diutus kepada jin dan manusia. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian an-nas, jin dan manusia, inni rasulullahi ilaikum, sungguh saya adalah rasulnya Allah, utusannya Allah, ilaikum, kepada kalian. Dipertegas dengan kalimat jami'a, seluruhnya, kalian seluruhnya. Karena itulah tidak diberi udzur siapapun dari kalangan an-nas, jin dan manusia, yang telah mendengar, telah mengetahui bahawa beliau sallam telah terutus, kemudian tidak beriman kepadanya. Al-ikhwah rahimakumullah, ayat-ayat yang semisal ini yang menegaskan kerasulan beliau sallam ini sangat banyak. Kita lihat lebih jauh ayat yang beliau sebutkan di dalam matan ini. Laqad, lam di sini waqi'atun fi jawabil qasam.
Dia terletak sebagai jawaban sumpah. Ada kalimat sumpah sebelumnya. Dan lam ini menunjukkan kalimat setelahnya adalah jawaban dari sumpah itu. Biasanya orang bersumpah, demi Allah, maka begini. Demi Allah, sungguh betul-betul begini dan begini. Setelah lam, itu dia, sungguh betul-betul begini dan begini. Jawaban sumpah. Lam ini menunjukkan ada sumpah sebelumnya. Dan dia sendiri berfungsi menguatkan. Jadi minimal sudah ada penguat. Sumpah, kemudian lam itu sendiri. Setelah lam ada kalimat qad yang menunjukkan tahqiq, pastinya terjadi. Di dalamnya terkandung makna penguat pula. Sebab menunjukkan pastinya terjadi. 3 penguat. Apa itu yang dikuatkan dengan secara hebat? Ja'akum, bahwa telah datang kepada kalian Rasulun, seorang Rasul. Luar biasa ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan pengutusan beliau, akan kedatangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedatangan makhluk termulia, manusia termulia, orang soleh termulia, kalangan siddiq termulia, Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang termulia, bahkan kalangan ulul azmi yang termulia. Kalangan ulul azmi dari kalangan Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang termulia. Pengangkatan beliau menjadi Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala itu telah ditetapkan sebelum Nabi Adam alaihissalam tercipta. Karena itulah Nabi-Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya memberitakan akan kedatangan beliau, terkhusus Nabi-Nabi yang mendekati beliau. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Karena itulah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, umat Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam ketika itu betul-betul tahu sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang dipersiapkan lahirnya, hamba yang dipersiapkan pengutusannya, hamba yang betul-betul dipersiapkan kedatangannya. Mereka tahu betul. Mereka nanti-nantikan. Mereka harapkan betul. Lihat kisah misalnya. Kisah keislaman Salman Al-Farisi. Panjang kisahnya. Satu kali pertemuan ini selesai kisahnya. Kita persingkat. Beliau bergulu. Awalnya beliau adalah orang Majusi. Yang dididik, dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menjadi penyembah api. Walhasil disuruh oleh orang tuanya keluar. Dan dia melihat agama Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Agama Nasara, yaitu agama Nabi Isa.
Bila menyembah Allah, tertarik dia, fitrah dia. Akhirnya dia menjadi agama Nasara, terjadi clash akhirnya dengan orang tua. Iya, walhasil dia berhasil selamat, keluar. Iya, pergi ke negeri Syam. Iya, dia menjadi pusat agama Nasara ketika itu, agama Tauhid ketika itu, agama Allah yang ada ketika itu. Belum ada Islam. Berguru, berpindah dari satu guru ke guru yang lainnya. Ketika gurunya akan meninggal, dia minta wasiat kepada supaya ditunjukkan mana yang terbaik. Iya. Sampai akhirnya dia berada pada guru yang terakhir. Iya. Guru yang terakhir mengatakan, saya tidak tahu lagi di muka bumi yang seperti saya berada di atasnya. Hanya saja, kamu sudah berada pada zaman kenabian. Terutusnya seorang nabi. Iya. Sifat-sifatnya begini. Negeri kelahirannya begini sifatnya. Tempat hijrahnya begini sifatnya. Dijelaskan. Dan semua sifat itu dibuktikan dan diuji oleh Salman. Sampai akhirnya beliau radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasulullah SAW. Peristiwanya mengharukan, betul-betul menakjubkan. Iya. Titik pendalilannya, mereka tahu betul sifat Rasulullah SAW. Dan ini dijadikan patokan Salman sampai akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Asalnya beliau ingin pergi ke Mekah. Iya. Tapi karena rombongan yang bersama dia penjahat, akhirnya beliau dijadikan sebagai budak. Iya. Dijual di orang Yahudi. Orang Yahudi ini punya kerabat orang Madinah, sampai akhirnya dia diambil sama kerabatnya orang yang membeli pertama, sampailah beliau di Madinah, tempat hijrahnya Nabi. Dan beliau betul-betul bersyukur, sebab dia tahu ini tempat hijrahnya melalui sifat dari gurunya itu. Sampai ketika beliau mendengar kedatangan Nabi SAW, beliau berada di atas pohon kurma, sementara mengawinkan kurma. Tugasnya dia, tidak sadar dia, hampir terjatuh dari atas pohon kurma. Walhasil ketika hijrahnya Nabi SAW, dia datang kepada Nabi SAW. Dua sifat yang disebutkan ketika itu adalah, satu, dia tidak menerima sedekah, tidak makan sedekah. Yang kedua, antara dua pundaknya, lengannya di belakang itu terdapat cap kenabian. Pertemuan pertama dengan Nabi, dia bawa kurma yang dia simpan, siapkan, sodorkan. Kalau dia Nabi, dia pasti tidak makan. Dia kasih Nabi SAW. Dan Nabi katakan, Nabi terima. Dan Nabi perintahkan sahabatnya makan. Beliau sendiri tidak makan. Kata Salman, ini satu. Berlanjut. Bertemu lagi dengan Nabi. Pertemuan kedua, dia berusaha mencari posisi berada di belakang Nabi SAW. Dan Nabi tahu, dia ingin melihat cap kenabian. Maka Nabi SAW buka selendangnya. Dan di sanalah beliau melihat cap kenabian itu. Salman akhirnya tersungkur, mencium Rasulullah SAW, dan Nabi SAW berbalik, menyadarkan beliau supaya tenang dan seterusnya seperti itu. Di sanalah beliau nyatakan keislamannya yang sebelumnya beliau sudah berada di atas agama tauhid. Salman Al-Farisi. Kisah lain, kisah keislaman beberapa orang sahabat lain dari kalangan orang-orang Yahudi. Sebelum terutusnya Rasulullah SAW, ada seorang ulama Yahudi sangat baik. Saya lupa namanya. Ulama ini pergi ke Madinah sebab dia tahu sifat hijrahnya Nabi ini. Negeri hijrahnya Nabi adalah Madinah. Apa sebabnya? Yang jelas dia pilih Madinah. Dan di sana dia beritakan sifat-sifatnya Rasulullah kepada orang-orang Madinah. Dia jelaskan sifatnya begini dan begitu, begini dan begitu, begini dan begitu. Dia ingatkan orang-orang Yahudi, kaumnya dia. Tapi beliau meninggal dalam keadaan belum berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Ketika Nabi SAW hijrah, terjadi peristiwa demi peristiwa, sampai akhirnya terjadi penghubungan orang-orang Yahudi. Di sanalah sebagian orang Yahudi ingat akan ancaman. Sebab orang Yahudi yang dulu yang pertama, ulama Yahudi itu mengingatkan yang tidak beriman akan ditimpakan bencana, akan dihinakan kalau tidak beriman dengannya. Ketika dia ini sudah terkepung dan sudah banyak di antara mereka meninggal, halas sudah betul-betul nampak kehinaannya, mereka sadar sebagian pemuda ini dan mengingatkan kaumnya bahwa inilah yang disampaikan dulu oleh Syanu yang ulama Indul itu. Ini yang disampaikan dulu oleh Syanu itu, bahwa dia betul-betul Nabi ini yang memberitakan begini dan begitu. Sampai akhirnya dia keluar dari benteng itu dan menyatakan keislamannya. Ini lihat, dan cukuplah keterangan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa mereka lebih mengetahui Rasulullah SAW daripada anak-anak mereka sendiri. Sungguh betul-betul jamaah, laqad ja'akum rasul, sungguh betul-betul telah datang kepada kalian, telah terutus kepada kalian Rasul Allah, utusan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan beliau jamaah, kedatangan yang betul-betul sangat menantikan. Tahu peristiwa Rahib Buhairah, itu hadisnya benar. Dikutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihus Sirah, Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika Nabi SAW keluar dengan pamannya dalam rombongan dagang, singgah di tempat rahib ini. Tidak seperti biasanya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy biasa singgah di tempat itu. Tapi tidak digubris oleh si rahib ini. Dan seperti biasanya tiba-tiba dia keluar rahib ini. Keluar. Masuk ke tengah rombongan orang-orang kabilah perdagangan Quraisy ini. Mencari seseorang. Sampai akhirnya didapati si pemuda Muhammad SAW. Diangkat tangannya dan mengatakan ini adalah sayyidnya alam semesta. Ini adalah pimpinannya alam semesta ini. Ketika belum terangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini tokoh-tokoh Quraisy ada ini. Akhirnya orang-orang Quraisy tanya, dari mana kamu tahu? Ketika itu Nabi SAW katanya, saya tahu dari awan yang menaungi. Setiap kamu berpindah ada awan di situ. Pindah, awan tetap ini menaungi dia. Dan tugas Nabi SAW ketika itu menjaga, bergerak mengarah kepada Nabi SAW, menaungi Nabi SAW. Diperlihatkan lagi, coba lihat itu tandanya. Ini tanda sebelum terutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasulullah, orang-orang Quraisy sudah diberitahu juga akan alamat-alamatnya. Ini Mekah, orang Mekah. Adapun orang-orang Madinah mengetahui alamat-alamat beliau dari orang-orang Yahudi di Madinah, dan mereka langsung bersegera beriman kepada beliau Muhammad SAW ketika beliau SAW terutus. Sampai akhirnya si rahib ini meminta. Lanjut kisah itu. Tidak lama kemudian datang rombongan. Rombongan kerajaan negeri Persia. Persia. Yang memang mengutus untuk membunuh Nabi yang akan diutus itu. Mereka tahu melalui keterangan dari kitab-kitab bahwa Nabi itu sudah lahir. Dan katanya Nabi itu berada pada jalan ini. Datang rombongan ini bertanya, adakah orang yang seperti ini sifat? Bertanya tentang Nabi itu. Akhirnya dikaburkan, berhasil selamat. Semakin yakin, beliau semakin meyakinkan. Buhairah ini semakin meyakinkan orang-orang Quraisy bahwa ini betul-betul benar. Akhirnya beliau bertanya, siapa penanggung jawab orang ini? Ditunjuklah siapa? Abu Talib. Ditunjuklah Abu Talib, bapak Ali radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sejak Buhairah pernah menjawabnya. Akhirnya si Buhairah ini meminta kepada Abu Talib agar supaya dia dikembalikan. Sebab kalau diteruskan khawatir dibunuh. Supaya dikembalikan. Terus akhirnya telah hasil beliau SAW dikembalikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lihat peristiwa Tamimud Dari ketika terdampar di sebuah pulau. Dan di pulau itu dia berjumpa dengan binatang yang berbicara. Binatang berbicara ini mengantar Tamimud Dari ke sebuah gua. Gua yang di sana terdapat makhluk yang terpenjara, rusak matanya, Dajjal la'natullah alaihi. Ingin berita tentang negeri Arab yang terdampar orang Arab. Apa berita yang dia tanyakan? Berita tentang pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara beritanya, dan ini berita yang paling penting yang dia tanyakan. Pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menunjukkan pasti dia belum bisa keluar. Selama Nabi dan Rasul ini masih jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu menegaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh betul-betul telah datang kepada kalian rasul dari diri-diri kalian. Banyak jamaah dalil, burhan, keterangan yang menunjukkan bahawa beliau SAW betul-betul Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lihat mukjizat yang terbesar Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisalnya. Apalagi sekarang lebih tidak bisa lagi. Zaman dulu puncak keemasan, keluar biasaan, kedahsyatan bahasa Arab. Tapi bersamaan dengan itu pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang hebat, ahli bahasa, ahli syair, orang-orang Quraisy tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisalnya. Walaupun mereka seluruhnya berkumpul, tidak ada yang bisa mendatangkan semisalnya. Betul-betul mereka akui bahwa ini bukan kalam manusia, bukan ucapan manusia. Kalau begitu, Muhammad SAW yang mengucapkannya pasti mengambil dari pencipta alam semesta. Wahyu. Dan banyak peristiwa yang menunjukkan perkara ini. Banyak sekali. Lihat beberapa peristiwa. Diutus kepada beliau sallam. Orang-orang yang paling pintarnya dalam perkara ini, paling pintarnya dalam perkara ini, termasuk dari sisi bahasa, paling pintarnya dalam perkara ini, untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam rangka merayu dan yang semisal itu. Ternyata setelah Nabi SAW bacakan ayat-ayat, dia kembali dalam keadaan menegaskan bahawa apa yang dibaca bukan dari dirinya. Apa yang dia baca bukan kalimat yang semisal dengan yang kita baca. Tahu betul ini. Ini orang Quraisy yang kafir ini. Tahu betul bahwa bukan kalimat sembarang. Hanya mengherankan kaum muslimin yang mengaku ini adalah kitabnya Allah, ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kurang mampu merasakan lebih dalam dahsyatnya ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Banyak dari mereka yang tidak memahami apa yang dibaca. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh betul-betul telah datang kepada kalian rasul dari diri-diri kalian. Ini nikmat besar jemaah. Kemuliaan besar bagi umat manusia. Rahmatan lil alamin. Sifat dari Al-Quran. Rahmat bagi alam semesta. Luar biasa jemaah. Lihat di antara sifat beliau disebutkan di sini, min anfusikum, dari diri-diri kalian. Maksudnya dari jenis manusia. Ini nikmat besar. Coba misalnya kalau dari jenis jin, atau dari malaikat,
Gimana caranya kita bisa mencontoh? Apa yang bisa dilihat? Berbeda hukumnya, berbeda ininya, berbeda. Tapi alhamdulillah jamaah, min anfusikum, dari diri-diri kalian. Dipilih yang berbahasa Arab. Ayat demi ayat yang Allah turunkan juga dengan bahasa Arab. Tepat sekali. Sebab bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna. Yang kesempurnaannya tetap bisa dipertahankan sampai saat ini. Bahasa yang lain hancur-hancuran, naik turun, bertambah berkurang, diperbaharui dan terus diperbaharui. Ahli bahasa Indonesia kewalahan menghadapi perkembangan bahasa. Sehingga banyak-banyak tinggal menerima apa yang ada. Sebab masyarakat Indonesia menambah dan menambah terus bahasa. Keluar dari kaidah dan kaidah. Kaidah ikut perkembangan. Karena sudah berkembang cara ucapan seperti ini, ya diikutkan saja seperti itu. Itu sekarang yang jadi bahasa. Ini tidak. Kaidah meluruskan, aturan meluruskan. Ilmu bahasa mempunyai 12 cabang ilmu bahasa. Di antaranya nahwu dan sharaf. Nahwu dan sharaf adalah cabang dari 12 itu, bukan seutuhnya dari ilmu bahasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min anfusikum, dari diri-diri kalian. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihat sifatnya. Sifat-sifat yang sangat utama. Azizun alaihi ma anittum. Aziz, betul-betul berat, menyusahkan beliau. Ma anittum, apapun yang menyusahkan kalian. Banyak peristiwa akan perkara ini. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah aw wudu." Kama qala Nabi SAW. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka pasti saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudu, setiap akan salat. Setiap akan salat. Jadi kalau tidak seandainya memberatkan umatku, saya akan perintahkan. Dalam suatu hari salat Isya, Nabi SAW undur salat Isya. Malam semakin malam, malam semakin gelap, malam semakin larut. Orang-orang yang menunggu di masjid sebagian sudah tidur. Anak-anak, sudah tertidur. Sahabat Nabi SAW, seorang sahabat Nabi SAW mendatangi Nabi SAW dan memberitakan keadaan. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan undur, saya akan jadikan waktu Isya pada waktu ini, sebab itu adalah waktu yang lebih afdal. Betapa memberatkan umatnya. Lihat jamaah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu pun jiwa kecuali hanya sekedar sebatas kemampuannya. Tapi dasar umat, lalai. Sebagian umat lalai terhadap kemuliaan ini. Sudah diberikan fasilitas, tidak dibebani kecuali hanya dengan kemampuan. Ya akal-akali lagi itu ayat. Saya tidak salat di masjid, sahabat, itulah kemampuanku. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan diarahkan kepada makna kemalasan. Itu kan kemalasannya, bukan kemampuannya. Kalau kemampuannya, biar berapa kilo masjid akan bisa dia sampai. Kalau kemampuan, saya buktinya apa? Mau kantor lewat masjid kan? Dilewati itu. Bahkan pakai motor, pakai mobil, pakai ini. Sakit saja, dia paksakan pergi. Apalagi malah saat-saat penerimaan gaji sudah. Padahal jamaah, gaji awal sampai gaji terakhir
seluruh manusia dikumpulkan, tetap tidak akan sama nilainya dengan rakaat sunnah sekalipun dalam ibadah dalam Islam ini. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, dalam Sahih Bukhari. 2 rakaat sebelum subuh, ini sunnah, belum yang wajib. Itu pun Nabi hanya banyak-banyak membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Tetapi berapa nilainya? Kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya. Gaji hanyalah bagian kecil, belum tambang emasnya, tambang peraknya, batu baranya, ininya dan semisal. Dunia beserta isinya kecil, tidak berarti jika dibandingkan dengan nilai 2 rakaat sebelum subuh. Hendaknya di sanalah kita kerahkan segenap usaha. Tapi kebalasan jamaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azizun 'alaiki ma anittum. Betul-betul memberatkan beliau apa yang menyusahkan kalian. Karena itulah syariat beliau datang sebagai syariat yang sangat sempurna, sangat mudah. Pasti bisa dilakukan. Tidak ada syariat yang tidak bisa dilakukan. Tapi kenapa tidak terlaksana? Orangnya yang tidak mau melakukannya. Tapi tidak bisa, bukan karena tidak mampu, tidak mau. Zaman menghalangi, zaman tidak menghalangi Islam. Tapi tidak bisa, bukan karena tidak mampu, tidak mau. Zaman menghalangi, zaman tidak menghalangi. Islam bisa diselesaikan dengan Islam bisa tetap tegak, kokoh dalam zaman manapun, dalam kondisi manapun. Syariat Islam tetap bisa ditegakkan. Aturan Islam tetap bisa ditegakkan dalam kondisi manapun. Tapi jangan pahami sebagaimana pahamnya orang-orang kafir. Islam disesuaikan dengan zaman. Kalau zamannya orang sekarang malas-malas sholat, ya disesuaikan malas-malas sholat juga. Kalau zamannya sekarang wanita harus mengalahkan lelaki, keluarkan ayat itu, hadis itu misalnya, maka sesuaikan dengan zaman. Kalau zamannya mengharuskan ayat itu tidak terpakai, ya sesuaikan. Ini ada sebagian yang memahami seperti itu. Makanya kadang muncul, sekarang ini bukan zamannya itu. Ini kalimat-kalimat kekafiran. Ini kalimat-kalimat pengingkaran terhadap ayat dan hadis Nabi SAW. Ini kalimat pengingkaran terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimat pengingkaran terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang sangat mulia, Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi luar biasa hebatnya serangan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan atau banyak dari kaum muslimin mudah melontarkan kalimat-kalimat seperti itu. Lebih mengerikan lagi, yang melontarkannya adalah orang-orang yang bertitel. Titelnya, kalau titelnya titel-titelnya sarjana pendidikan, sarjana elektro, sarjana pertanian, ya wajarlah kalau perkataannya seperti itu, memang goblok. Bukan bidangnya bicara agama. Tapi ini sarjana agama. Sarjana agama. S1-nya, S2-nya, S3-nya. Semakin tinggi semakin sadar dia. Kita lihat ya, Pak. Berhasil program orang-orang kafir. Orang-orang kafir memantapkan sekolah-sekolah besar dalam bidang agama juga, yang mengajar orang kafir. Atau orang-orang zindiq, orang kafir yang sengaja masuk ke dalam Islam, ditokohkan sebagai profesor dalam bidang ini, tokoh agama dalam bidang ini. Kaum muslimin yang ingin mengambil titel di sana dalam bidang agama, dipersiapkan. Nanti dapat titel master, doktor, profesor kalau berhasil membuat perkara yang mengkritik ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Baru dapat cum laude, mumtaz, 10 atau di atasnya 10.
bukti. Lihat semua dokter yang ada di IAIN. Lihat makalahnya. Lihat makalahnya. Tidak usahlah dulu di luar negeri, di IAIN-nya saja. Beberapa makalah itu mengerikan. Beberapa makalah itu mengerikan, ngeri betul. Langsung mencacaci perkara-perkara akidah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari kenyataan adalah kebodohan yang tidak tertandingi. Matahari telah terbit, jamaah. Mengingkari matahari yang telah terbit adalah kebutaan yang tidak tertandingi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azizun 'alaihi ma anittum. Betul-betul berat atas beliau apapun yang memberatkan kalian. Karena itu datang syariat sebagai syariat yang sangat sempurna, penuh dengan kemudahan. Bisa dilaksanakan oleh siapapun. Syariat mana yang tidak bisa dilakukan? Ayo. Syariat mana yang tidak bisa dilakukan? Sejarah telah membuktikan syariat Islam bisa dilakukan. Dan tak satu pun syariat Islam yang tidak pernah dilakukan. Semuanya pernah dilakukan oleh manusia, sama dengan manusia yang ada sekarang. Dari sisi keberadaannya sebagai manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita kerja, kalau kita terapkan Islam, susah kerja, susah ini. Kita yang mempersulit diri kita, cari kerjaan yang tidak susah. Tapi tidak ini bagaimana nantinya, gimana nantinya. Dunia tak selebar daun kelor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ardallahi wasi'ah, fatuhajiru fiha." Sungguh bumi Allah Subhanahu wa taala sangat luas, maka berhijrahlah kepadanya. Kita bersulit diri kita. Seorang pemimpin susah diterapkan ini, susah diterapkan ini. Bukan susah, tidak mau. Coba mau, terlaksana. Tidak mau, kuncinya itu tidak mau. Coba mau dan betul-betul mau, terlaksana. Allah Subhanahu wa taala tegaskan rahasia ini. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa saja yang mau di antara kalian ayyastaqim, maka dia akan istiqamah. Kalau mau. Sama juga yang tidak mau ke masjid. Bukan karena susah, bukan karena tidak bisa, karena dia tidak mau. Kenapa saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid? Dia yang tidak mau. Coba kamu mau, dan betul-betul mau, sampai ke masjid itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat luar biasa ini disusul dengan sifat luar biasa lainnya yang menyempurnakan sifat ini. Harisun 'alaikum. Kalau tadi betul-betul tidak menginginkan perkara yang membahayakan umatnya. Karena itulah tak satu pun perkara yang membahayakan umatnya dari perkara syirik, bid'ah, khurafat, dosa, maksiat, kefasikan, kemunafikan, kezaliman, kecuali pasti beliau sallam telah jelaskan secara lengkap. Sebab apa? Beliau betul-betul berat. Kalau ada perkara yang membahayakan umatnya. Disusul dengan sifat harisun 'alaikum,
betul-betul menginginkan kebaikan kepada kalian. Karena itulah tak satu pun perkara yang merupakan kebaikan, jalan kemuliaan, yang dengannya kita mulia di dunia, di alam barzah, di akhirat, yang dengannya kita naik ke dalam jenjang demi jenjang di surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti Rasulullah telah tuntunkan sempurna. Bersyukur betul jemaah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, aina ittiba'? Di mana pengikutan yang sebenarnya itu? Muhammad SAW berkata A, kita menginginkan C dan melakukannya yang C itu. Muhammad SAW mengharamkannya, kita menghalalkannya. Muhammad SAW menghalalkannya, kita mengharamkannya. Muhammad SAW berpakaian seperti ini, kita berpakaian lain. Muhammad cinta perkara itu, kita benci yang dicintai beliau SAW. Muhammad membenci perkara itu, kita justru mencintainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul luar biasa perhatiannya terhadap kita, mengalahkan perhatian orang yang paling cinta kepada kita terhadap kita. Siapa yang paling cinta terhadap kita? Sebut. Maka sungguh jemaah tidak seberapa perhatiannya, kasihnya dari perhatian beliau SAW terhadap kita. Lihat sifat ini. Azizun alaiki ma'anittum. Betul-betul berat segala perkara yang memberatkan, mencelakakan kalian. Pernahkah orang tua kita berpikir seperti itu? Bagaimanapun hebatnya perhatian orang tua kita, tetap kalah dengan perhatian Muhammad SAW terhadap umatnya. Bagaimanapun keinginan orang tua kita agar supaya kita dapat kebaikan ini, kebaikan itu, tetap keinginan beliau sallam agar supaya umatnya mendapatkan kebaikan ini dan kebaikan itu lebih. Bahkan bahaya yang dikhawatirkan beliau sallam terhadap umatnya mengalahkan bahaya yang diperhatikan orang tua kita terhadap kita, anak kita terhadap kita, istri kita terhadap kita. Beliau tutup segala jalan, beliau tutup segala sarana, beliau tutup segala wasilah yang bisa mencelakakan kita. Orang-orang yang memperhatikan kita, banyak-banyak memperhatikan kita ketika kita sudah terjerumus. Adapun beliau sallam memperhatikan dari seluruh aspek sampai kepada sebab yang mengarah kepada kecelakaan. Beliau perhatikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kecintaan terhadap beliau harus mengalahkan kecintaan terhadap yang lainnya, dan tidak akan sampai kita kepada puncak keimanan yang tertinggi kecuali hanya seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian, tidak akan sampai kepada kesempurnaan iman kecuali setelah saya dia cintai, mengalahkan cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Sebab apa jemaah? Lihat diantaranya, azizun alaiki ma'anittum, harisun alaikum. Dan khusus terhadap orang-orang yang beriman, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau sallam betul-betul rauf, rahim. Betul-betul kasih dengan kasih yang sangat dalam. Betul-betul cinta dengan cinta yang sangat dalam. Betul-betul perhatian dengan perhatian yang sangat dalam. Mengalahkan kasihnya orang-orang yang kasih terhadap kita, yang perhatian terhadap kita. Ini khusus terhadap orang-orang yang beriman. Ingat jamaah, beliau telah terutus. Beliau sallam telah wafat dan meninggalkan agama yang harus kita kokoh di atasnya. Cintai beliau sallam sebenar-benar cinta dengan cara mengikuti beliau sallam. Tidak akan benar cinta kecuali setelah benarnya pengikutan. Tidak akan benar cinta kecuali setelah benarnya pengikutan lahir dan batin. Nabi sallam telah menegaskan, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai.
Al-ikhwah rahimakumullah. Beliau mempunyai banyak nama. Ayat ini menjelaskan di antara nama beliau. Sebagian ulama menyebutkan di antara nama beliau diambil dari ayat ini Rauf, Rahim. Dan di antara nama beliau Muhammad. Ini nama yang sangat terkenal, Muhammad, Ahmad, Al-Hashir. Al-Hashir yang manusia dikumpulkan di hadapan beliau pada hari kiamat. Terkumpul. Al-Muqaffa. Yang tidak ada yang mengikuti beliau. Tidak ada nabi dan rasul yang pengikutannya sama dengan pengikutan kepada beliau. Karena itulah umatnya adalah umat yang terbanyak. Al-Aqib. Beliau juga mempunyai nama Al-Aqib, yang artinya yang menutup, yang mengakhiri. Karena itulah beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Beliau juga mempunyai nama Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, nabi yang betul-betul membawa rahmat, nabi yang betul-betul membawa jalan-jalan taubat. Yang jelas tidak ada nama nabi Yasin dan Toha sebagaimana yang dilagu-lagukan itu. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salam dan salawat kepada Toha Rasulullah. Tidak ada Toha, tidak ada Rasulullah yang namanya Toha. Ada toko buku Toha atau Den Toha. Tapi Rasulullah yang namanya Toha tidak ada. Ini ayat jamaah, Toha, Yasin. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan nama Rasulullah SAW. Ada memang dalilnya, tapi hadisnya lemah. Dan di atas hadis-hadis lemahlah, kebanyakan pelanggaran itu bertumpuh. Dia mempunyai beberapa jalan, di antara jalannya lemah sekali, dan di antara jalannya lemah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat tantangan. Allah memberitakan betul-betul sungguh telah terutus beliau SAW Rasul Allah. Sekarang apa sikap kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, Allah telah utus, tetapkan Rasulnya, dan kita tahu betul. Kita tahu betul. Sekarang apa sikap kita? Perhatian kita jamaah, harus terpusat pada perkara ini. Bahwa beliau telah Allah tetapkan, telah utus, membawa sebuah risalah, membawa sebuah agama. Pusatkan perhatian terhadap perkara itu dalam hidup di muka bumi. Ingat jamaah, kita tidak dicipta kecuali hanya untuk apa? Liya'budun, beribadah kepada Allah, dan tidak akan mungkin ada ibadah kecuali hanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Pusatkan perhatian kepada apa yang dibawa oleh Rasul yang termulia Muhammad SAW ini, yang membawa ajaran yang termulia, yang terbaik. Ini fikirannya orang-orang beriman. Ini kondisinya orang-orang beriman. Sehubungan dengan keadaan beliau, sehubungan dengan sikap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah ini cukup ya. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri syaitan dari golongan manusia agar kita dapat menjauh darinya? Bersifat dengan sifat-sifat syaitan. Bersifat dengan sifat-sifat syaitan. Keyakinannya, keyakinan syaitan. Ucapannya, ucapan syaitan. Perbuatannya, perbuatan syaitan. Atau
keyakinan, ucapan dan perbuatan itu adalah perkara-perkara yang melancarkan program-program syaitan. Ayah. Apa keyakinan syaitan? Apa ucapan-ucapan syaitan? Apa perbuatan-perbuatan syaitan? Semua perkara yang merupakan lawan dari layang lawan. Ayah. Semua perkara yang merupakan lawan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat banyak. Ada yang merupakan perkara kesyirikan, ada yang merupakan dosa-dosa besar, ada yang merupakan bid'ah dan yang semisal itu. Baik, insyaallah ini cukup. Subhanallah, alhamdulillah.